Baik, kita akan berdiskusi mengenai tema kita malam ini, menanti ekokrasi. Tetapi sebelumnya, Bapak-Bapak, kami akan lihat dulu dan juga pemirsa, ada jejak pendapat sederhana melalui media sosial yang kami lakukan dengan pertanyaan, apakah elit politik sudah peduli dengan lingkungan? Kita lihat hasilnya, 79% mayoritas responden menilai para elit politik belum menunjukkan kepedulian terhadap isu lingkungan. Nah, ini saat mendaftar ke KPU, 3 paslon peserta Pilpres ini melampirkan visi dan misinya. Pasangan Anies dan Muhaimin berjanji mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang sebagai bagian dari 8 jalan perubahan. Pasangan Ganjar Mahfud berjanji mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru. Dan sedangkan pasangan Prabowo Gibran ini berjanji memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmoni dengan lingkungan, alam, dan budaya dalam Asta Cita. Nah, Pak Arief, kalau kita melihat begitu mengenai isu lingkungan, apakah Bapak bisa menilai bahwa dalam politik nasional isu lingkungan ini sudah mendapatkan ruang yang cukup, Pak? Sebenarnya ruang sudah ada, kan sudah ada Kementerian Lingkungan Hidup. Dan sudah dimaksimalkan? Sudah ada mainstreaming. Persoalan lingkungan itu kan persoalan interaksi antar sektor, ya, interaksi antar kementerian. Nah, ketika ESDM, ketika memang tugasnya adalah dia gas kan. Kementerian Lingkungan Hidup tugasnya rem. Memang antar rem dan gas ini memang harus dilakukan secara seimbang. Kita tidak bisa ngerem terlalu kencang. Kalau ngerem terlalu kencang tidak ada pertumbuhan. Kalau gas terlalu kencang, yang terjadi adalah kerusakan. Oleh karena itu rem dan gas ini kan harus seimbang ya. Nah, itulah yang kemudian dalam konsep ecological modernization dikatakan perlunya rasionalitas ekologi berdampingan dengan rasionalitas ekonomi. Selama ini kan modernisasi atau pembangunan itu kan hanya menekankan rasionalitas ekonomi. Di sisi lain ada kalangan-kalangan konservasi yang lebih menekankan rasionalitas ekologi sehingga tidak ada pertumbuhan. Nah, teori ini mencoba untuk mensinergikan bahwa rasionalitas ekologi dan rasionalitas ekonomi itu bisa disinergikan. Itu dalam pandangan modernisasi ekologi yang saat ini sudah semakin lama semakin berkembang, dan bahkan konsep sustainable development yang pada akhirnya muncul itu kan merupakan turunan dari teori ini, bahwa sebenarnya pembangunan itu dan lingkungan bisa diselaraskan. Dan dalam konteks tataran keilmuan juga sama. Sekarang ilmu-ilmu yang menyelaraskan ekonomi dan ekologi juga semakin banyak. Ada yang namanya ecological economics, environmental economics, ada juga yang sosial, ada environmental sociology, ya, ada political ecology dan sebagainya. Jadi pendekatan-pendekatan di keilmuan pun sekarang sudah mulai antara lingkungan dan aspek sosial, aspek ekonomi semua coba diintegrasikan menjadi sebuah pendekatan yang lebih transdisiplin. Oke, baik. Sebenarnya sinergitas itu yang menjadi kata kuncinya, begitu betul. Ya. Baik. Nah, saya ingin ke Mas Fatun. Mas Fatun, kalau penulis asal Amerika Serikat Daniel Goleman menyebut begitu ya, label hijau itu kerap dipakai secara dangkal untuk marketing gimmick seperti itu. Nah, apakah kebijakan pembangunan kita yang bertabur jargon hijau ini cocok dengan kritik dari Goleman itu sendiri? Kita mesti berhati-hati untuk melihat Goleman dan melihat dalam konteks Indonesia, itu pertama. Saya pikir kita harus pahami dulu Goleman ini punya kontribusi yang baik terhadap pemahaman terkait dengan lingkungan. Pertama adalah bahwa dia ingin mengatakan satu produk atau komoditas itu bukan hanya benda, tapi dia punya life cycle-nya sendiri. Dia punya daur hidupnya sendiri yang itu satu. Kedua juga terkait sama proses yang sebenarnya dibilang rantai komoditas. Jadi misalnya ada satu produk, contohnya gampangnya gini, saya misalnya pergi ke satu warung makan modern, saya pesan makanan dan minuman, lalu dihidangkan, saya tinggal ambil, lalu saya minta sedotan. Lalu si pengusaha bilang, kita udah nggak nyediain sedotan karena kita punya kebijakan ekologis yang baru, green yang baru, kita tidak menyediakan sedotan. Nah, begitu saya ambil minumannya iya, tapi tutup dari minumannya masih plastik. Nah, inilah yang dibilang sama Goleman ini sebagai gimmick gitu. Jadi gimmick karena memang produksi komoditas itu sangat bergantung dengan berbagai macam rantai pasokan komoditas lainnya, sehingga bisa menjadi satu produk yang utuh. Nah, ini yang jadi problem. Misalnya kasus dalam jadi tidak secara menyeluruh, tetapi hanya pada satu faktor-faktor saja. Ini yang jadi problem, bahwa kalau kita tarikin ke dalam konteks pembangunan, seringkali ya tadi seperti Prof. Arief bilang, integrasi antar berbagai sektor ini menjadi masalah. Contoh misalnya kayak
kita pengen masuk ke dalam renewable energy, energi terbarukan dan yang lainnya. Oke, kita bicara tentang, kita harus transisi energi berkeadilan dan yang lainnya. Kita punya ide tentang solar panel gitu misalnya. Oke, solar panel kita pakai mataharinya renewable. Tapi mesinnya ini, apakah ini renewable? Nah, Goldman ini mengatakan hati-hati dengan itu. Kita bukan berarti salah dan benar, tapi kita harus hati-hati. Apakah dalam rantai produksi solar panel itu ada unsur yang nggak ekologis di situ. Ini kan dalam konteks wacana pembangunan juga seperti itu. Jadi meskipun kita dikedepankan misalnya terkait dengan sustainable development dan yang lainnya, itu, tapi kompleksitas dan totalitas dari isu lingkungan itu harus dengan hati-hati dicermati. Nah, Goldman ini membawa kita untuk bilang, kita harus hati-hati loh. Kayak tadi kasus tadi sedotan tadi, kira-kira kayak gitu. Baik. Jadi harus diperhatikan lebih detail lagi, jangan hanya satu yang kemudian kita larang, tapi sebenarnya ada bagian dari tanda kutip yang lain yang juga merusak begitu ya dalam cycle lingkungan itu sendiri. Oke, Pak Haji, kalau kita melihat perilaku konstituen begitu ya, sudah menjadi insentif yang cukupkah bagi para elit untuk mengakomodasi isu lingkungan ini sendiri sebenarnya? Konstituennya ya, ya ini menarik ya, karena sebagai antropolog saya melihat konstituen itu komunitas-komunitas ya, dan kita tahu komunitas-komunitas itu berbeda di berbagai level ya. Komunitas di sekitar sumber daya alam tertentu, mereka bisa masuk ke situ, bisa mengakses, sebagian tidak punya akses, tapi ada komunitas lain yang biasanya lebih punya kapital, punya kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan sehingga mereka bisa punya akses masuk justru lebih banyak ketimbang komunitas yang berada di sekitar sumber daya alam tertentu ya. Nah, ini tinggal bagaimana kemudian para penyelenggara negara ya kemudian memberikan perimbangan antara akses yang diberikan pada komunitas-komunitas di sekitar sumber daya alam dan yang mereka yang dekat, yang punya kapital yang dekat dengan sumber kekuasaan ini ya. Jadi ini persoalan apakah kemudian kita para pengambil kebijakan misalnya ya sudah memperhatikan aspek terutama yang konstituen yang berada dekat sekali dengan sumber daya alam. Dan ini yang biasanya kelewat justru. Berarti itu harus menjadi perhatian. Ingin menambahkan Pak Arief? Ya, Singkat saja. Ini kan soal akses ya. Akses itu kan ability to derive benefit from things. Jadi kemampuan untuk memetik manfaat dari sesuatu. Nah, kemampuan itu setiap lapisan masyarakat berbeda-beda. Tadi Pak Haji menyampaikan, ya rakyat, masyarakat grassroots adalah masyarakat yang terlemah. Karena apa? Karena soal ability. Sementara kaum pemodal memiliki ability yang lebih untuk mengakses itu. Karena apa? Karena kemampuan lobby pada kebijakan, dan kemudian memiliki power relationnya lebih baik. Sementara masyarakat kemampuan artikulasi, kemudian oleh karena itu pentingnya civil society, perguruan tinggi, NGO, termasuk media sebagai pendamping masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan ability tadi, meningkatkan kemampuan supaya dia punya akses lebih terhadap lagi pengelolaan sumber daya. Baik. Kita akan melihat dulu juga ini Bapak-Bapak dan juga pemirsa, ada jejak pendapat lagi yang kami lakukan melalui media sosial. Kami menanyakan apakah pembangunan atau perekonomian ini kerap mengorbankan lingkungan. Hasilnya kita lihat 87% responden menilai pembangunan atau perekonomian ini kerap mengorbankan lingkungan. Nah, ini Mas Fatun, kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu itu ada narasi kejahatan, ya muncul narasi kejahatan dalam proyek food estate begitu. Nah, apakah kalau kita lihat dalam perspektif lingkungan, banyakkah kemudian proyek-proyek dari negara yang bermasalah? Ya, saya akan mulai dengan bahwa kita harus berhati-hati untuk kasus-kasus yang ada, karena kita tidak bisa menjelaskan semua persoalan yang terjadi dan ada kaitannya dengan negara. Tapi saya akan coba balik ke undang-undangnya sendiri. Kita punya undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tadi kaitannya kan masalah food estate, dan kita baru dengar ada narasi bahwa saudara-saudara kita di Papua misalnya kelaparan dan yang lainnya. Mati kelaparan gitu. Misal pasal 3B itu menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia, termasuk sebenarnya juga urusan masalah pangan gitu. Nah, kalau terkait dalam konteks pangan misalnya saya melihat bahwa memang dari tahun 70-an negara itu atau pemerintah itu punya obsesi bahwa kebutuhan pangan itu harus dibutuhin. Nah, tapi memang ada dari segi perspektif tertentu yang lebih sifatnya top down.
Nah, saya pikir ini menjadi persoalan, dan ini ada kaitannya dengan yang Prof. Aji bilang. Contoh lah kayak food estate, ini yang sekarang lagi terjadi kan yang diproduksi adalah jagung atau komoditas lainnya. Sedangkan kita tahu orang Papua makannya sagu. Gitu. Jadi kalau kita mau membicarakan masalah kedaulatan pangan, saya menawarkan, dan ini juga udah jadi satu hal kajian yang sangat umum di antropologi juga, teman-teman di antropologi, adalah apa yang dibilang sebagai pendekatan from below, dari bawah. Apa yang menjadi, jadi kalau kita mau bangun lumbung pangan atau kita mau bikin masalah ketahanan pangan, berangkat dari memang alamnya itu sendiri. Alamnya itu menyediakan misalnya lebih banyak sagu, ya udah itulah jadi ketahanan pangannya dia. Jadi perspektifnya lebih pada yang saya bilang from below itu. Jadi di satu daerah mungkin yang dia butuhin adalah jagung. Jadi nggak semua orang makan beras misalnya. Jadi karena kita punya komposisi yang berbeda sekali dari segi kebutuhan pangan. Nah, saya pikir ini akan sangat menarik ke depannya dari paslon-paslon ini punya nggak perspektif yang nggak bikin seragam ini. Nah, ini yang problem yang saya lihat dari tahun 70-an sampai sekarang dalam memandang food estate. Jadi implikasinya itu berkali-kali terkait dengan soal pangan adalah ini, bahwa ternyata memang itu bukan sesuatu yang dibutuhin misalnya orang Papua atau orang lain yang memang nggak makan itu. Jadi karena ini juga Prof. Aji lebih paham soal merubah kebiasaan makan, itu ada kaitannya sama budaya dan yang lainnya. Saya pikir itu menjadi catatan yang penting. Apa yang menjadi kebutuhan dasar dan juga apa yang kemudian disediakan oleh alam di masing-masing wilayah itu yang kemudian harusnya menjadi perhatian, begitu. Tidak bisa menyeragamkan seperti itu saja. Pak Aji, kalau kita berbicara terkait lingkungan begitu ya, pastinya tidak ada yang mau ditampilkan sebagai penjahat lingkungan. Nah, tetapi faktanya kalau kita lihat di lapangan tentunya berbeda seperti itu, Pak Aji. Nah, ini bagaimana pandangan Anda, Pak? Iya, saya nyambung tadi ya, Mas Fatun sampaikan, Mas Karib sampaikan ya. Memang ya nggak ada sih yang disebut penjahat, dan niatnya mungkin nggak jahat juga ya. Niatnya memang baik ya. Perusak mungkin? Kita nggak juga, seringkali niatnya mulia ya. Misalnya dalam konteks pangan tadi ya, di awal Orde Baru misalnya tahun 70-an ya, pembangunan pertanian dalam hal ini ditujukan untuk meningkatkan produksi beras misalnya secara khusus ya. Nanti Pak Rektor IPB bisa jelaskan lebih jauh ya, bagaimana revolusi hijau itu menjadi alat sarana untuk meningkatkan produktivitas, dan ada suatu saat di mana berhasil. Ya, pasokan beras padi kita bagus sekali. Tapi kemudian kita bicara soal bagaimana beras itu diproduksi, padi itu diproduksi melalui sawah, tentu saja sudah ada sawah. Tapi kalau sawahnya digarap begitu saja ya produktivitasnya segitu-segitu aja. Dia harus diintensifkan. Nah, cara untuk mengintensifkannya bagaimana? Tahun 70-an 80-an kita pakai pupuk ya, untuk menghindari hama kita pakai pestisida. Waktu itu yang paling bagus, paling oke. Walaupun ada banyak sekali orang bicara soal keseimbangan lingkungan, tapi tahun-tahun itu belum jadi mainstream kan. Niatnya sama sekali nggak jahat, mulia loh, menyediakan pasokan pangan yang cukup. Tapi sekarang kita melihat bahwa bertani dengan mengintensifkan penggunaan pupuk kimia ya, dan kemudian pestisida, itu justru jahat ya, harmful kepada lingkungan. Nah, apakah kemudian kita akan bilang bahwa pengambil keputusan, para ilmuwan, para yang menata negara waktu itu penjahat-jahat? Waktu itu enggak. Memang ada beberapa orang yang curang ya dalam konteks pengelolaan lingkungan atau memanfaatkan lingkungan. Tapi sekali lagi memang betul tidak semua, bahkan seringkali niatnya tidak jahat. Tentu ada beberapa pihak yang memang nakal ya, sebutlah ya, mengakali aturan, mengambil lebih. Kalau dalam konteks industri ekstraktif, ngambil hutan, tambang, itu banyak sekali itu yang suka nakal-nakal, nambahin kuota ya yang ditentukan ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Jadi tidak bisa dikatakan label bahwa penjahat, tetapi mungkin di antara itu ada sebenarnya mereka juga memiliki niat yang baik, tetapi ada yang memang niatnya jelek, ada yang waktu itu mungkin ya, jahat, tapi sekarang kemudian jadi jahat, cruel ya. Oke, kita membandingkan masa Orde Baru dengan masa kini begitu ya, Pak Arief. Kalau kita melihat saat lingkungan rusak, tentunya yang pertama jadi korban adalah masyarakat itu sendiri, begitu, yang sangat terdampak. Kalaupun kemudian ada yang mengadvokasi, ini juga kadang kerap dikriminalisasi begitu, Pak. Ini bagaimana kemudian
solusinya, Pak Arief? Ya, saya kira di era demokrasi ini civil society kan menjadi kekuatan ya. Media, kampus, NGO harus bersama-sama masyarakat untuk mengadvokasi sebuah policy di mana masyarakat punya keterbatasan dalam mengartikulasi kepentingannya, menyalurkan aspirasinya. Oleh karena itu, ya civil society inilah yang harus bergerak. Namun persoalannya begini Mbak, persoalannya pasca reformasi ini kita amati, misalkan studi yang dilakukan oleh teman-teman di IPB, ternyata yang kita harapkan bahwa proses demokrasi itu check and balance, control semakin baik ya. Tapi tidak berarti, tidak otomatis serta-merta persoalan lingkungan selesai ya. Ini data Lebih menunjukkan. baik yang mana? Sebelum reformasi atau setelah reformasi, Pak Arief? Nah, saya hanya menyampaikan data, nanti Mbak Zaki simpulkan sendiri ya. Dari 288 perda yang diteliti oleh IPB, ternyata 44% itu perda tidak mempertimbangkan, ini perda kaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam ya, itu tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Dan 63% perda-perda itu orientasinya pada izin retribusi. Jadi yang kaitan dengan soal environmental management, resource management, collaborative management itu sangat minim sekali. Itu menunjukkan bahwa dalam pasca reformasi ini yang kita katakan sebagai proses demokratisasi kemudian ditambah dengan otonomi daerah, dan ternyata memang ada problematik itu bahwa memang daerah-daerah kemudian mengejar jangka pendek revenue yang kemudian berdampak kepada masalah-masalah lingkungan. Nah, oleh karena itu ini memang problem ini harus diselesaikan ya. Saya kira undang-undang sudah ada. Yang paling penting sekarang justru ada berbagai level. Emang kalau untuk masyarakat yang merusak lingkungan, levelnya mungkin level pengetahuan sehingga harus kita sadarkan. Tapi ada level di mana korporasi yang melakukan pelanggaran lingkungan meskipun sudah tahu, ya itulah hukum harus ditegakkan. Jadi antara edukasi, kemudian penegakan hukum, itu memang harus kita proporsional ya, ditempatkan pada kelompok mana yang memang melakukan pelanggaran lingkungan itu. Nah, ini kaitan dengan penegakan hukum karena apa? Karena memang sekarang kita tahu di KPK coba persoalan-persoalan korupsi, teman-teman di daerah, pemerintah daerah, kebanyakan berhubungan dengan sumber daya alam. Jadi korupsi sumber daya alam ya ternyata menjadi tren terbaru ya dalam kasus-kasus korupsi di KPK. Oke, miris dan, ya. Miris sekali. Jadi korupsi itu kaitan dengan sumber daya alam, kemudian dampaknya apa? Ya, dampaknya kerusakan alam ya. Jadi memang kalau pelanggaran lingkungan dengan perilaku korupsi itu kan tali temali. Sehingga pada akhirnya ya kita butuhkan adalah pemerintahan yang bersih, yang clean, yang mampu untuk menegakkan hukum secara adil, dan kemudian bisa mengawasi jalannya proses pembangunan semua itu. Dan kaitan dengan proyek-proyek strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan sebagainya, ya kita ikuti standar saja. Harus ada AMDAL, harus ada daya dukungnya harus dianalisis, katakanlah seperti reklamasi, Mbak. Dan kalaupun ada, ini kemudian harus juga dijalankan. Jangan kemudian main belakang, ada tikungan lagi yang akhirnya mencari celah-celah begitu ya Pak, yang akan membuat kerusakan lebih parah lagi begitu. Makanya law enforcement, kemudian teman-teman media menjadi penting untuk menyiarkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.